Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, teman-teman WJS, kita balik lagi di WJS Podcast, masih di seri yang sama, yaitu Bring Back Memory bersama WJS. Oke, kita kali ini kedatangan tamu lagi yang spesial. Kenapa spesial? Karena dia merupakan seorang pratama ya, pratama WJS juga, angkatan 2000 berapa? 14-15. 2014-2015. Nah, karena tadi dia udah ngomong, langsung kita perkenalkan Kak Gali. Pas dulu dong. Sehat Kak Gali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Kak Gali, kita lihat ya Kak Gali ini nih, muka-mukanya nih muka-muka anak-anak senja nih. Rambut jabrik, kumis liatin ya. Biasalah karena Apa? sudah semi pengangguran. Oh, semi pengangguran. Bukan gara-gara pandemi nih, takut kayak tukang cukur. Ya, itu salah satunya. Maksudnya kayak gitu. Iya, penyebab. Oke Kak Gali ini dulu WJS tahun 2014 ya, 2014-2015, dan jabatan terakhirnya adalah Pratama. Pratama Putra. Dan teman-teman sekalian, sebenarnya Kak Gali ini salah satu angkatan yang bagi saya salah satu angkatan yang berkesan sekali ya, karena bisa dibilang angkatannya Kak Gali ini hampir sama dengan angkatan saya ya, angkatan saya, karena dekat sama instrukturnya. Kalau angkatan saya ini dekatnya dengan Kak Ilham dan almarhum Kak Rahmat. Kalau Kak Gali dekat dengan saya dengan Kak Bayu ya, karena kita dulu tuh sering nginep, sering jalan-jalan bareng, sering kemana-mana bareng ya. Iya. Kita membacakan udah sering juga kan? Sering gitu. Sering Mungkin banget. setiap bulan itu mungkin ada sampai 2-3 kali mungkin pada saat itu. 2-3 kali, Iya. Oke. Dan kalau mau teman-teman tahu kenapa berkesannya angkatan Kak Gali ini, karena apa ya namanya ya, dulu itu kalau saya itu punya style ya, kalau untuk di WJS itu punya style yang khas ya. Iya. Style khas, khasnya style saya itu apa namanya, army look lah ya. Army look. Dan setiap kali saya punya gaya terbaru nih, punya fashion terbaru, nah pasti nih angkatan mereka ini pasti ngikutin. Dikopas ya. Dikopas terus semua, cincin tengkorak, terus saya pakai cincin tengkorak, terus saya pakai apa? Sarung handphone, terus baju celana taktikal, baju taktikal, dan akhirnya sampai sekarang ngeinspirasi teman-teman Kak Gali juga ya. Oh, mereka semua cita-citanya alhamdulillah pengen jadi tentara, pengen jadi polisi gitu ya. Gak ada yang mau jadi bidan ya? Tidak ada. Kak Gali emang gak mau jadi bidan? Enggak. Kenapa? Enggak mau. Ya iyalah, karena itu kan kerjaannya cewek lah. Mana ada laki-laki jadi bidan? Ya makanya saya nggak mau. Nah gitu. Oke, Kak Gali, dulu saya pengen nanya deh, dulu pertama kali ikut pramuka kenapa? Kok bisa ikut pramuka? Bisa ikut pramuka itu pertama ya, sebenarnya saya itu SD itu nggak tahu pramuka. SD tuh nggak tahu pramuka? Nggak tahu. Ya terus? Jadi saya itu tahu pramuka itu ketika waktu saya ke SMP 1 Ranjung, baru masuk SMP, itu saya tahu pramuka. Langsung. Dan suka? Belum langsung suka, karena kita tahu pramuka, tapi ya paling cuma begitu doang gitu kan. Cuma karena ditanya kenapa bisa suka sama pramuka, karena pada saat itu kan yang pramuka yang keren nih, terutama yang cowok ya, itu pakai sepatu PDL. Oh ya benar. Kebetulan saya dari keluarga tentara juga, teman-teman juga saya di angkatan saya kebanyakan juga anak tentara, anak kolong kan istilahnya. Melihatnya kayak gitu, wih kayaknya mantep nih, seru, kayak tentara-tentaraan lah gitu. Masuk deh, karena masuklah kita bareng-bareng pada saat itu. Oke, jadi gara-gara ada bau-bau tentara-tentaranya juga. Oke. Ada bau-baunya. Ya, karena ciri khas kita memang pakai sepatu PDL. Dari dulu, dari zaman saya juga masih pakai sepatu PDL. Tapi cuman kalau dulu tuh saya masih pakai sepatu PDL yang apa namanya tuh, sepatu PDL kulit jeruk yang keras. Oh iya, kulit jeruk ya. Yang zaman dulu ini. Zaman dulu tuh saya masih pakai yang kulit jeruk itu. Gue nyarinya, untung saya punya om kebetulan dia tentara juga. Alhamdulillah gitu. Jadi gak susah nyari sepatu PDL itu. Kalau Kak Gali udah pakai yang itu ya, udah pakai sepatu PDL. Kebetulan waktu itu ada pembagian baru ya. Jadi enak tuh, udah pakai busa. Oh, udah pakai busa ya. Ya itu kan tahu sendiri kan, pakai kulit jeruk itu. Saya kan kalau dulu sama itu.
pakai kulit jeruk, jalan-jalan, kita penjelajahan, hiking ya kan, hiking rally, jalan jauh gitu. Tiba-tiba dibuka itu, kaki itu udah kayak nenek-nenek, udah lecet, udah segala macam lah. Cuman pengalaman Kak Gali dulu pakai sepatu PDL dulu sering juga ada. Kalau saya sih kayaknya hampir nggak pernah ya, karena yang saya mah waktu itu kualitasnya itu udah bagus, jadi udah pakai busa gitu. Jadi kalau dimasukin itu udah nyaman banget, enak gitu. Oh, udah enak ya. Nggak enaknya itu kalau misalnya masih pakai celana pendek kan? Udah pakai celana panjang? Enggak. Kebetulan pada itu saya masuk jadi Dewan Penggalang. Celana dirubah jadi pakai celana panjang. Oh, pas baru angkatan Kak itu baru pakai celana panjang. Kalau dulu saya itu udah kayak apa ya? Jadi tahu nggak? Kan kita kalau zaman saya kan dulu pendek-pendek tuh orang, ya kan? Pendek-pendek orang. Itu sepatu PDL. Sepatu PDL pakai celana pendek. Itu sepatu PDL aja udah kayak pakai sepatu boot kuda. Tahu kan ya? Sepatu boot kuda yang sampai sebetis tuh. Iya. Itu sepatu pedal itu udah hampir sampai ke betis, pakai celana pendek kan, lucu kan? Iya. Dan itu kita tuh pakai itu ya sampai dipakai tidur, dipakai apa, wah pokoknya mudah. Sepatu pedal benar-benar udah hidup dan mati kita lah gitu. Karena kan kita tahu dulu itu kan masih zaman tegas lah ya. Pramuka itu masih zaman tegas gitu kalau angkatan saya dulu. Salah satunya adalah kalau tidur pasti dibangunin tuh, kadang-kadang dibangunin subuh itu kan harus cepat kan. Ketika bangun subuh tuh harus langsung pakai sepatu, pakai seragam pramuka lengkap kan. Karena kita biar cepat, biar nggak perlu dimarahin sama senior tuh dulu. Sampai akhirnya kita tuh semua dipakai gitu. Sepatu dipakai buat tidur, semua dipakai. Kalau kalian ngerasain? Kita juga ngerasain kayak gitu ya. Soalnya kadang-kadang pelantikan itu kan pasti dibangunin nih malam-malam. Iya. Kalau dibangun kan di waktu tuh dihitung 5 detik, 10 detik. Hitungan 10 detik baru 5 detik udah langsung loncat ke 10. Itu senior ya. Iya, kebanyakan kayak gitu kan. Mungkin cari kesalahan, I don't know. Oke. Jadi makanya pada saat itu juga saya kalau misalnya mau tidur atau apa itu gak pernah dibuka kok. Kacu masih selalu dipakai. Oh, dipakai. Karena udah pasti tahu ya. Iya. Akan selalu ada kejutan di pramuka. Akan selalu ada kejutan. Oke nih Kak Gali. Terus Kak Gali kan setelah suka ikut kesan pertama nih, sebelum jadi DP ya, sebelum jadi Dewan Penggalang nih, sebelum jadi DP, gimana rasanya tuh? Masih jadi junior, masih kinyis gitu. Aduh, sempat hampir males juga gitu. Perasaan kok kumpulannya hampir seminggu hampir 3 kali kan bahasa itu tuh. Lagian juga kita sekolah pulang jam 12. Ya. Kumpulan jam 2, pulang jam 4:30. Kan otomatis kan kita kurang waktu buat main lah istilahnya kan pada saat SMP masih sering main gitu. Iya. Waktu banyak yang kebuang juga pada saat itu. Sempat pikir, aduh capek nih ya, kayak mending keluar aja deh gitu kan. Cuma ngelihat lagi teman-teman masih banyak yang mau gitu, tapi mungkin sebentar lagi kalau udah naik jadi senior mungkin kan udah ada enak nih. Oh iya, masih bisa lah dikit jahil lah mungkin ya. Bukan jahil, jahat. Enggak sih, saya nggak pernah marah-marah sih. Iya, kamu nggak pernah marah-marah. Nggak pernah. Cuman kamu paling sering dimarahin kan. Iya, betul. Saya jarang marah, cuma sering dimarahin gitu. Terus gimana nih sekarang sama teman-teman yang udah sama yang udah lulus nih sekarang? Sekarang kan udah pada lulus SMA berarti ya? Ya sudah. Udah pada lulus SMA. Terus hubungan sama teman-teman nih, sama anak-anak WJS masih kencang, masih udah kendor apa udah masing-masing sekarang? Alhamdulillah sih kayaknya masih kenceng ya. Itu kadang-kadang setiap minggu tuh masih sering nongkrong di warkop gitu. Tiap malam minggu, nongkrong lu ngopi di warkop ini. OTW langsung berangkat. Kumpulnya kita satu angkatan ini kita. Yang laki-lakinya. Yang laki-lakinya doang? Iya. Gue cewek mungkin kadang-kadang kalau misalnya ada acara-acara penting malam minggu. Enggak harus malam minggu juga ya. Waktu senggang aja mungkin. Oh, enggak takutnya. Apa? Ya, kok malam minggu gitu ngumpulnya kok sama temen gitu. Aduh, kenapa gitu pada saya tahu ini maksudnya apa ini. Ngerti saya maksudnya ini. Enggak pada jomblo-jomblo gitu apa gimana? Iya, sebenarnya bukan beberapa, semua kali. Mungkin. Oke. Kita next. Oke, terus
Oke, itu perjalanan dari kelas 7 ya, dari kelas 7. Wah, masih malas lah, masih bete, masih ini gitu, masih masih kelihatan banget susah lah ya gitu, masih kelihatan. And the memories bring back your. Oke, tadi kan udah cerita tuh waktu kelas 7 kan ngerasa Kak itu benar-benar ngerasa sebenarnya agak malesin ya. Agak malesin banget. Yeah. Soalnya karena karena belum bisa ini sih ya, karena memang kalau kita masih kelas 7 termasuk saya juga dulu kelas 7 juga sebenarnya masih emang adaptasi lah gitu, masih adaptasi, jadi masih kerasa kayak disiksa banget, pokoknya kayak kayak benar-benar di inilah gitu ya, kayak benar-benar kita di ini, tapi karena kita sabar ya, kita sabar akhirnya ini. Oke, sekarang terus tapi sebelum itu kita minum dulu lah. Boleh. Udah ngomong dari tadi belum minum. Nanti ini belum ada sponsornya. Nanti siapa tuh besok ada sponsor, Aqua. Oke. Yang mau sponsor silakan masuk. Oke, minum dulu kali, minum dulu. Jangan lupa minum air putih supaya tubuh kita makin sehat. Tas dulu kita. Tas dulu. Oke. Segar lah ya. Nggak ada esnya. Nggak ada esnya. Oke, kita lanjut sekarang naik ke kelas 8 tuh. Naik ke kelas 8. Dan sebelum jadi DP nih. Sebelum kita cerita sebelum sampai DP dulu. Kan masih ada yang kalau misalkan di WJS itu kan ada yang disebut dengan CDP ya, calon Dewan Penggalang. Ya. Nah, setelah kelas 8 tuh, Gali kan udah pelantikan pertama tuh, pelantikan Ramu ya. Pelantikan pertama Ramu. Terus setelah Ramu tuh udah mulai jadi calon DP, udah dipilih nih. Ya, sama senior sama instruktur tuh udah dipilih nih siapa yang bagus-bagus yang bakal jadiin pasukan khusus. Nah, coba ceritain Kak Gali, waktu masih jadi CDP. Ya. Gimana itu? Jadi gini ya, waktu pas jadi CDP itu berarti mungkin setelah kelas 8 ya, kelas 8 semester awal lah gitu. Jadi setelah dilantik Ramu, langsung jadi CDP nih. Waktu saya CDP itu proses untuk ke DP-nya itu panjang banget. Lama. Tapi rakit dulu kan? Rakit dulu nggak? Rakit dulu, baru nanti ganti DP. Jadi kita pengennya tuh, saya kira dulu naik Ramu, naik rakit langsung DP gitu. Ternyata pelantikan rakit. Pelantikan DP ya DP gitu kan. Udah gitu kan, ini proses panjang banget, mungkin sekitar hampir lebih dari 1 tahun mungkin ya. Waktu itu saya ini kan sebenarnya pramuka di SMP ini dulu kan dihandle sama Kak Bayu dulu ya. Iya. Pada saat itu juga Kak Bayu masih kuliah. Kak Bayu masih kuliah, jadi jarang punya waktu ya. Kak Bayu kuliah di Jogja, jauh kan, ke Pandeglang, mungkin sebulan sekali pun jarang. Sebentar. Itu tadi soundman ngomong tuh. Mik. Kedengaran katanya suaranya. Mic-nya. Gitu ngomongnya. Ya oke. Terus lanjut. Ya, jadi Abayunya jarang datang ke Pandeglang. Sedangkan waktu itu kita juga kan kalau ada apa-apa kan pasti harus ada acara itu kan harus ditentukan oleh instruktur juga kan. Jadi instruktur biasanya kan nanti kita jadwal kita mau pelantikan ini gitu. Misalnya pelantikan rakit, pelantikan DP, pelantikan apa gitu, atau acara-acara apa. Itu kan ditentuin mungkin sama instruktur, nanti dikoordinasikan lagi kan, karena instruktur jarang datang, otomatis kan molor tuh. Kan akhirnya yang harus saya itu dilantik rakitnya itu sekitar bulan Januari mungkin, sampai bulan Maret. Sampai bulan Maret. Lama banget, rasanya lama banget. Dan selama ini itu saya nggak ada kegiatan pramuka di SMP 1 Karangtanjung. Pada saya tuh nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan? Nggak ada. Rutin aja gitu, Jumat. Iya, cuma Jumat sama kita kumpulan biasa, dan kumpulannya pun nggak ada materi. Ngapain kumpulannya? Dimarahin doang. Dimarahin doang kumpulannya? Betul. Iya. Dimarahin doang? Kita datang, ayo kumpul jam 2. Bentar doang kok, cuma 1 jam. Datang sama jam, baliknya jam 6, jam 5, berjam-jam. Isinya ngapain kita di situ? Dimarahin doang. Dimarahin. Nggak ada apa-apain kita cuma. Mending kalau misalnya, kita bakal nanti pramuka itu seperti ini kita jelasin nih, mungkin kita dikasih pembelajaran lagi buat diberikan kepada adik kelas mungkin kan. Iya. Karena kan biasanya gini, kan kita
biasanya tuh sebelum kita pramuka rutin hari Jumat kan ya, sebelum kita pramuka rutin hari Jumat tuh biasanya kita ada kumpulan dulu hari sebelum Jumat tuh, entah Kamis atau Rabu atau Selasa gitu kan. Kita nyiapin nih gitu materi yang akan kita kasih ke adik-adik yang kelas 7 tuh. Kita mau ngasih materi apa nih kira-kira gitu. Jumat ini tuh jadwal materi apa gitu. Itu tapi nggak pernah diiniin. Ada, tapi itu biasanya terjadwal lah hari Kamis. Jadi 1 hari sebelum hari Jumat gitu kan. Itu udah langsung dikasih tahu nanti materinya besok yang ini ya, dikasih tahu. Oke. Nah, tapi kan hari-hari sebelum kayak Senin, Selasa, Rabu itu tetap ada kumpulan. Bahasa apa? Dimarahin. Biasanya kalau dimarahin apa sih? Aduh, bahasa apa ya? Sebenarnya kita tuh ngapain? Paling juga ya kesalahan kecil yang menurut mereka kesalahan mungkin ya. Mungkin saya waktu pada saat itu menganggap itu suatu masalah, mungkin masalah kecil ya. Mungkin kayak kita ngobrol sedikit pas lagi ngajar, katanya juga kan mungkin gantian. Wah, kamu ngajar ini dong, abis ini saya, abis ini baru kamu, udah itu saya. Oke, mungkin wajar lah kayak gitu kan, namanya juga kita masih belajar mengajar kan. Tapi kan tetap aja nyampe sana kumpulan, kamu ngobrol terus kerjanya, kamu ini dimarahin terus, ya dihukum ya, cuma gitu dong. Padahal masalah kecil. Oh, masalah kecil, cuma mereka yang dibesar-besarkan. Oh itu, ya itulah ya. Yang namanya kadang-kadang senior tuh ada yang kayak gitulah gitu. Iya. Kadang-kadang senior ada yang ada yang inilah ya mungkin dendam-dendaman lah. Makanya kita sekarang pramuka di SMP 1 Karangtanjung itu kita sudah mulai berubah nih Kak Gali. Udah mulai berubah, nggak kayak dulu. Nggak ada yang marah-marah gitu. Ya nggak ada yang marah-marah karena gini loh, sekarang tuh kita dituntut pramuka itu untuk menyenangkan. Jadi supaya adik-adik ini benar-benar benar-benar mencintai pramuka itu dengan sukacita gitu. Kalau sekarang tuh ya makan sampai jurit malam itu udah nggak ada lagi sekarang, karena memang kalau bisa dibilang itu bagi kakak-kakak kita merasa bahwa jurit malam itu kadang-kadang digunakan sebagai tempat perpeloncoan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang dibully, ada yang diapa-apain. Memang saya ngerasain sebenarnya, gitu dulu itu. Ya benar lah gitu, jurit malam itu adalah pelampiasan, benar-benar pelampiasan banget gitu dulu. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah nggak ada jurit malam gitu kan, kita udah nggak ada jurit malam, kita rubah nih kegiatan kita ini benar-benar kegiatan yang menyenangkan gitu. Makanya kita kan, apalagi pramuka kita ini udah pramuka canggih gitu. Pramuka di SMP 1 Karangtanjung ini udah canggih sebenarnya. Kita udah mulai cover lagu, ikut video-video, ikut lomba-lomba video, ikut lomba-lomba video. Bahkan kita udah punya channel YouTube gitu kan, punya channel YouTube gitu. Yang mudah-mudahan ke depan itu nanti dari generasi-generasi selanjutnya bakal tumbuh lagi gitu, generasi-generasi yang cinta pramuka gitu. Nah, makanya ini harus kita ini karena teman-teman nih, hati-hati ya, ini cuma cerita pengalaman aja, ini cuma cerita pengalaman Kak Gali ya dulu, karena sebenarnya pengalaman Kak Gali ini nggak parah banget sebenarnya mah. Kalau mau dibilang gitu ya, kalau mau dibilang nggak terlalu parah, malah lebih parah angkatan saya sebenarnya. Kalau angkatan saya itu dulu masih ada loh. Tabok-tabokan. Iya, masih ada gitu. Masih ada tampar-tamparan itu masih ada zaman dulu itu. Kalau sekarang kan udah nggak ada semua. Semua kita lindungi benar-benar. Anggota pramuka di SMP 1 Karangtanjung itu udah harus benar-benar menyenangkan bagi mereka. Makanya kita udah sekarang tuh udah benar-benar mencari prestasi kalau sekarang. Jadi benar-benar cari prestasi, bikin karya, bikin apa gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman mau lihat di channel YouTube kita, itu semua isinya ya karya teman-teman gitu, karya adik-adik gitu. Karena kita mau melatih mereka supaya mereka ini ke depan menjadi pribadi yang lebih percaya diri gitu, bisa tampil di depan umum gitu, lewat media ini loh gitu. Nah, tadi sampai marah-marah dan gak dilantik-lantik ya. Iya betul. Gak dilantik-lantik. Jadi gak jadi DP lah gitu istilahnya. Udah mau rakit mau udah gitu ya. Rakit mau udah tapi gak jadi DP. Nah, gimana ceritanya? Kok sampai bisa dilantik, gimana ceritanya? Sampai bisa dilantik pada saat itu, saya waktu itu sama beberapa teman saya, mungkinnya Kak Dias, mungkin pada itu ada Kak Dias sama Mas
Satri waktu itu. Iya. Itu saya waktu itu terus ngechatin Abayu. Lewat Facebook, di spam sama saya. Waktu itu saya nge-spamnya itu waktu itu saya belum HP itu Android mungkin masih jarang ya. Iya. Masih beberapa segelintir orang doang yang megang. Terus saya ke warnet tuh pulang sekolah ke warnet ngechatin Abayu pasti itu. Setiap hari saya. Abayu kapan-kapan Deglang. Cepat. Dan akhirnya Nggak kuat kita. dan akhirnya Kabayu datang menyelamatkan keadaan. Menyelamatkan kita. Oke. Karena pada saat itu Adli gini. Tempat kita mau bubar. Oh, hampir mau bubar ya. Angkatan saya mau bubar. Oke, ditahan dulu. Nanti kita lanjut. Sebelumnya kita minum dulu. Oke. And the memories bring back your. Dan akhirnya itu penyelamat datang lah ya. Iya. Kabayu datang melantik kalian dan akhirnya kalian dilantik jadi DP. Akhirnya jadi DP juga. Gitu. Setelah berbulan-bulan diganggu, lebih mungkin. Ya, digantung, ya, ditarik ulur, dimarahin doang ya. Terus. Akhirnya jadilah Jadi. anggota DP. Oke. Terus nih kali selama jadi anggota DP nih ya, pernah ngikutin kegiatan di luar sekolah nggak? Lomba-lomba atau apa gitu? Kegiatan luar sekolah waktu itu saya ikut Jamda. Jambore daerah. Mewakili Pandeglang berarti. Pandeglang. Oke, mantap. Terus? Jadi waktu itu ceritanya ya. Jadi pas saat itu saya tunjuk juga. Dan waktu itu ada 2 tuh lomba, Dian Pinru sama Jambore daerah. Cuma saya tunjuk 3 kali. Lu ini apa? Lu jadi Jambore daerah. Oke, gue bilang. Ikut berdua tuh sama anggota saya juga, namanya Diana, waktu itu berdua. Iya. Oh, jadi berdua dulu, Kak Gali sama Diana. Oke, terus? Berdua kita kesana. Latihan-latihan kan ada yang namanya training center ya. Oh iya, TC, ya benar. Training center. Kita ikut berdua. Nah, tapi pas pelaksanaan Diana nggak ikut. Oh, pas pelaksanaan Diana nggak ikut, kenapa? Nggak ikut. Saya juga kurang tahu ya. Cuman kenapa? Tapi nggak ikut aja lah gitu. Ikut aja pokoknya mah. Dan saya sendiri di situ. Oh, akhirnya Kak Gali? Akhirnya sendiri. Saya dari berangkat, ditengok enggak, diini enggak, berangkat sendiri saya kan. Iya. Akhirnya di Jambore daerah, saya sendiri kan. Di Jambore daerah pun seru di sana, seru. Tapi ya rasanya sepi aja gitu. Nggak ada yang nengok dari anak-anak WJS tuh nggak ada yang nengok ya. Saya merasa sepi di keramaian gitu. Emang di sana nggak punya teman? Temen waktu kita TC itu. Dekat nggak sama mereka? Dia kan soalnya kan dari sekolah-sekolah lain dong berarti. Sekolah-sekolah lain? Iya kan dari sekolah-sekolah yang lain. Masa nggak ada yang dekat? Ya deket ya mungkin ya sekedar teman biasa gitu ya, kenal lo ya gitu, tapi tetap aja kan rasanya beda gitu. Oh, dulu Kak Gali di mana waktu itu Jambore daerah? Di bumi perkemahan Cikujang Tanjung Lesung. Wow, yang benar itu bumi perkemahan yang benar-benar keren sih sebenarnya ya. Iya, tempatnya juga bagus. Ada pantai, ada bukit. Iya, cuman yang nggak ada cuma sinyal. Iya betul. Sinyal nggak ada di sana. Ya, buat provider tolong kasih sinyal di sana ya. Biar jadi apalagi pramuka sekarang udah canggih teknologi, tolonglah gitu ya. Sinyal-sinyal ini harus dikuatin gitu. Karena memang kemarin kita juga kan dapat kesempatan lagi tuh, alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi buat ngirimin anak adik-adik kita yang dari WNJ Sakti nih. Iya. Kita ngirim kemarin tuh ada berapa orang ya? 4 orang apa 3 orang itu saya lupa. Ke Jambore daerah juga, di Cikujang juga. Cuman kalau kemarin itu kebetulan saya bisa nengok ke sana gitu. Saya bisa nengok ke sana, bisa ngeliatin kondisi anak-anak di sana. Jadi ya itulah gitu, saya ngerasain nggak ada sinyal gitu di sini tuh. Padahal tempatnya bagus, Pantai Tanjung Lesung itu bagus loh. Pantai Tanjung Lesung itu bagus loh, airnya tuh bening gitu. Airnya tuh bening, terus pantainya bersih gitu kan, nggak ada karang-karang gitu kan. Buat snorkeling udah enak itu. Nah nanti pas di bupernya itu yang kerennya itu satu, di buper tuh ada bukit gitu, bukit. Jadi kita bisa lihat pemandangan pantai itu langsung dari atas bukit gitu. Karena biasanya kan kalau kita main di pantai kan ya mainlah gitu ya di pantai langsung gitu kan. Cuman ini kan bisa naik ke atas gitu kan, bisa naik ke atas bukit. Lengkap ya. Mau rasain di pantai ya tinggal ke pantainya, mau rasa kayak di gunung ya tinggal naik bukitnya gitu. Nah iya gitu. Cuman ya
nggak ada dingin ya gitu, Ya, cuma itu dingin ya, doang. memang. Panas ya kalau di pantai itu. Dingin sih Oke. kalau malam. Terus apa lagi Malam. nih? Setelah jambore daerah, apa lagi? Setelah jambore daerah ada namanya jambore ranting. Oh, jambore Jambore ranting. ranting. Di situ Berapa orang yang ikut? Apa semua? Semua ya? Dua ragu putra putri. Putra putri ikut semua. Ikut semua. Ikut Berarti full aja ya, full tim Full, gitu. full tim. Beda dong rasanya ya. Beda sekarang. Iya, Sekarang soalnya masih kalau bisa ketawa-ketawa kan ini. iya, dan biasanya kalau misalkan yang temen yang sekawan gitu biasa agak ngaco juga tuh kadang-kadang. Buat saya nih ya sebagai instruktur ya. Buat saya gitu. Lebih baik anak-anak kalau misalkan dengan sekolah lain kan mereka pada diem gitu ya. Iya, ikutin betul. aturan, karena soal teman-teman kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang ya gitulah. Ngaco. Gitu. Ngaco semua mau mereka aja gitu. Nah. Iya. Nah, setelah jambore ranting apa lagi? Setelah jambore ranting kita juga pernah lomba di sekolah mungkin ya. Di sekolah waktu itu ada namanya SMA PGRI, ngadain lomba juga waktu saya itu. Oh itu mah udah terap, udah kamu mau lulus itu kalau nggak salah. Iya kan? Kurang udah tahu ya, lupa saya. Oh, jadi oke, nanti kita cerita lah soal yang PGRI ya, soal yang PGRI nanti kita cerita. Nah setelah itu kan jadi DP nih, akhirnya bisa ngelantik Ramu. Gimana rasanya nih yang tadinya ya tanda kutip gitu ya jadi junior, sekarang beralih jadi senior, gimana rasanya? Nah lumayan enak ya, soalnya udah gimana maksudnya kita pun kan pada sekarang di SMP Karang Tanjung kan ngadain acara kan otomatis yang kelas 2 yang DP-nya, yang terap kan paling cuma ngawasin doang. Terus kalau misalnya ada acara pelantikan apa, dan itu acara angkatan kami, berarti kan kami gitu panitianya. Mereka kan cuma ngawasin doang gitu. Kami udah mulai enak di situ. Udah nggak mulai sering dimarahin. Udah nggak mulai sering. Cuman kalian yang marah-marah gitu sekarang. Kalian marah-marah. Mungkin yang lain enggak, kalau saya enggak. Kalau yang lain iya mungkin, saya enggak. Oh, jadi akhirnya melampiaskan lah gitu. Iya, mungkin anak-anak melampiaskan mungkin ya. Oke, dan terus nah akhirnya jadi DP ya, jadi DP dan Kak Gali dipilih menjadi sebagai Pratama. Ya dulu belum Pratama kali ya, si DPU. Ada DPU mungkin ya, DPU ya. Kak Gali DPU-nya. Kak Gali DPU, ya. Terus Kak Satri Dewan Penggalang Putra, DPA. Oh, putrinya siapa? Putrinya Tiara. Ada Tiara. Putrinya Tiara. Nah, jadi apa namanya? Teman-teman kalau mau tahu juga, jadi Kak Gali ini Pratama yang bukan ini apa namanya? Bukan Dandru. Ya, bukan Dandru ya, bukan Komandan Regu, karena Komandan Regunya Kak Satri gitu. Iya. Yang benar-benar kalau misalkan kita lihat Kak Satri itu army looknya tuh benar-benar parah gitu ya. Kelihatan kental banget, rambut cepak, badan tinggi, tegap, putih, ganteng gitu ya. Makanya wajar lah kalau misalkan sering kita pakai jadi ini apa namanya? Sering kita pakai jadi komandan lah ya gitu. Kalau jadi pimpinan kalau setiap lomba. Nah, tadi ada Kak Gali nyinggung soal lomba di PGRI ya. Dulu lomba di PGRI lomba apa aja? Lomba banyak. Waktu itu sana ada ada pioneering, kemudian ada baris berbaris, terus ada PUPK dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, kebetulan kan saya ada tuh waktu itu. Ini sebenarnya ada cerita nih teman-teman. Jadi dulu itu apa namanya waktu lomba itu sebenarnya ada salah satu lomba yang aneh ya, ya kan? Dulu itu kan apa namanya kita dapat juara kedua ya, kita dapat juara kedua kan waktu itu kan, kita dapat juara kedua. LKBB-nya kita juara kedua, ya kan? Terus pioneering kita juara pertama kan. Nah yang apa kayak lomba cerdas cermat gitulah ya, lomba cerdas cermat kita juara enggak juara ya, apa kayaknya enggak juara ya. Enggak. Oh, enggak juara, soalnya ada cerita itu Kak Gali ya ada cerita gitu. Jadi ceritanya tuh coba Kak Gali ceritain kenapa lomba cerdas cermat kita bisa kalah. Cerdas cermat pada saat itu siapa yang jadi cerdas cermat ya? Lupa saya, mungkin si Marcel itu kan adik kelas saya kan? Iya kan ikut. Kamu kan gini, jadi Gali itu kan yang khusus PP tongkat tuh,
kan Kak Gali PBB Tongkat, yang pioneering ada lagi kan, yang pioneering ada lagi siapa Iya. lagi. Nah yang cerdas cermat itu kalau nggak salah Marcel ya, Mm-mm. Marcel. Dan yang lucu tuh ada beberapa pertanyaan kan, karena kan soalnya kan ada pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaan kan, pengetahuan kepramukaan. Dan tiba-tiba biasanya kan kalau kita pengetahuan umum kan ya memang karena pengetahuan umum yang ada yang semua orang tahu nih, gitu. Kayak apa ibu kota Republik Indonesia gitu kan, apa ibu kota Provinsi Jawa Barat gitu kan, terus apa ini. Nah yang lucu tuh kalah itu gara-gara ada pertanyaan siapa kepala sekolah. Oh iya. Ya, siapa betul. kepala sekolah itu, terus kapan berdirinya, dan Kapan itu berdiri nggak sekolah dibicarakan ya. Dan itu nggak dibicarakan tuh Iya. waktu technical meeting tuh. Ya waktu technical meeting akhirnya ya dengan terpaksa karena kita ya udahlah karena keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Iya. Dan akhirnya ya kita menerima lomba itu, dan ya tapi masih bagus lah, kita masih dapat juara kedua ya. Lumayan lah. Secara juara umum ya, umum kita masih dapat juara kedua. Meskipun sebenarnya PBB kita tuh PBB yang diunggulkan sebenarnya gitu. PBB kita PBB yang diunggulkan, cuma kalah juga ya. Iya. Oke. And the memories bring back your. Oke, Kak Gali, tadi kita udah cerita-cerita ya soal pengalaman Kak Gali waktu mulai dari S7 sampai ke DP ya. Nah, sekarang saya udah dikirimin nih foto-foto Kak Gali. Ya, foto-foto Kak Gali waktu ya masih di WJS ya, masih aktif di WJS. Nah, kita langsung lihat ya. Foto yang pertama. Waduh. Apa ini? Kok beda banget rambutnya ya? Ini rambutnya masih cepak-cepak nih, masih agak-agak tentara-tentaraan nih sekarang, udah jadi anak senja ini. Masih muda ini. Sekarang udah tua. Iya, udah tua. Berumur ya. Oh, berarti tuan Anda daripada saya berarti ya. tidak. Saya masih muda loh. Oke, ini Kak Gali bisa diceritain nih kegiatan apa ini? Ini juga saya sebenarnya ingat nih kegiatan apa. Cuman Kak Gali aja yang cerita coba. Ini kayaknya penempuhan TKK mungkin ya, TKK adik kelas waktu itu. Benar. Tapi pada saat itu saya cuman pajangan doang ini. Jadi, soalnya kan yang menyelenggarakan kelas 8. Ya. Kita kelas 3 ya cuman gini doang, gabut gitu. Cuman gabut ya, cuman ngawasin, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kelas 9 yang siap gitu ya, siap jadi ombak dan tameng lah paling gitu kalau ya. misalnya ada perintah apa langsung. Kali ini kulitnya hampir sama ya. Ya, oke, next. Wah, ini kapan ini? Oh, itu kapan ya itu? Ini masih ramu itu nih. Masih ramu, ini masih ramu. Kayaknya ini ada TKC ya. Ada penerimaan tamu ke calon kayaknya. Biasanya kalau ada ini ada apa namanya? Ada ID card-nya biasanya kalau di kita tuh pas ada kegiatan penerimaan pengukuhan TKC. Dari tamu ke calon penggalang biasanya. Ini Kak Gali masih kurus lah itu ya. Rambut ya oke lah gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini. Aduh. Kak Gali tahu ini siapa? Oh iya, nggak akan lupa saya sama yang ini. Kenapa? Ya sangat bersejarah ini bagi saya ya. Di angkatan saya ini orang ini paling mantap ini. Paling mantap ya. Iya. Oke, jadi ini adalah Kak Alfian yang ternyata dulu ini jadi DPU-nya yang ngelantik-lantik Kak Gali jadi DP ya dulu ya. Betul. Oke, kita lanjut next. Wah, ini di mana nih? Siapa ini? Ini siapa ini nih? Oh, itu Kak Iqbal ya. Kak Iqbal. Terus ini siapa ini? Ini Ada Kak Riki, sama ini ada Kak Alfian. Nah, ini baru saya ini. Oke, ini acara kegiatan apa ya? Ini kayaknya jambore ranting ini ya. Oh, jambore ranting ya. Jambore ranting. Tuh liatin ya. Stylenya liatin tuh, pakai baret ya, udah pakai sepatu pedal. Udah polisi tentara banget lah pokoknya mah. Tentara loreng-loreng, ini coklat-coklat gitu ya. Nah, ini pasukannya dulu ya. Iya, ini. Nah, jadi ini Kasatri ya, ini Kasatri nih. Ini Pratama putranya, cuman dia yang jadi komandan regunya. Ya. Ini coba bisa disebutin nih. Masih ingat nggak lo teman-temannya? Wah, masih apal ini saya. Masih apal. Coba siapa aja? Nah, ini Kasatri ya, yang tadi udah DPA. Ini ada Kak Dias. Kak Dias. Ini kebetulan tangan kanan saya ini mantap sekali ini ya. Oh, tangan kanan saya ini. Ini selalu ada apa saya mungkin bilangnya ke dia. Kak Dias itu, ya saya nggak bisa ini, tolong dong. Nah, ini pasti dia bisa. Iya. Mantap. Terus Kak Iqbal yang paling ganteng. Siapa yang paling ganteng?
Saya lah. Oh tidak. Saya lah yang paling ganteng mah. Gak ada lagi. Siapa Oke. lagi? Kak Iqbal terus. Ini ada Kadiki. Heeh. Terus ini ada Alfian, Kanana, Rapli ini. Heeh. Dan ada saya, terus Karobi, dan ada Kak Fikri. Dan ini nih, Kak Robi ini yang Robi. idaman para ciwi-ciwi ya. Ini idaman para wanita Idaman ini para ya. wanita itu Kak Robi itu kebetulan. Oke, next. Oh, ini sama fotonya. Ini lagi gaya cengdem ini. Ya, ini makanya masih culun-culun banget kalian ya. Sekarang udah pada keren-keren gitu. Nah, terus. Oh ya, ini dia. Ini sama juragan domba ya. Juragan domba ini. Nah, ini nih. Kalau bisa teman-teman zoom nih ya, editor tolong di zoom. Nah, ini kan saya pakai ini nih. Pakai apa namanya? Sarung handphone yang saya gantungin di sabuk gitu ya. Nah, mereka nih gara-gara saya pakai ini semuanya pakai. Gitu. Nah, terus saya ini dulu masih pakai cincin tengkorak ya. Saya masih pakai cincin tengkorak dan sama gitu. Ada aja yang nyari. Udah tahu mahal gitu kan. Sampai saya pakai topi Lycan juga sama. Nah, ini kita lagi ngapain ini ya? Saya lupa ini. Ini kayaknya TKK yang tadi ya. Oh iya perjalanan ya, karena kan kita ada penjelajahan dulu ya sampai ke dari sekolah sampai ke gunung ya, sampai ke Gunung Garang. Ganteng kan? Pakai ini apa yang namanya yang pakai topi Lycan tuh. Topi Lycan. Saya sempat mau beli ini ya, cuma nggak kesampaian. Iya gitu. Makanya saya bilang saya sekarang kalau bisa beli apa-apa nih, beli apa-apa mau diliatin ke depan kalian tuh beli yang mahal-mahal gitu. Biar gak dibeli gitu. Iya, biar gak bisa dibeli gitu. Soalnya ngikutin kalian tuh kebiasaan. Nah, ini dia. Ini salah satu jagoan-jagoan nih. Salah satu jagoan-jagoan ya. Ini kalau misalkan saya bilang kan, selalu saya bilang kan Kak Galih nih. Ini sebenarnya seharusnya ada satu lagi nih. Ada satu lagi gitu. Jadi, kalau saya kan dulu tuh pernah bilang kan, saya doain lah gitu kan. Karena saya sebagai instruktur kan pengen tuh, pengen sukses lah ya gitu adik-adik saya gitu. Pengen sukses adik-adik saya. Nah, ini tuh saya doain nih. Kak Galih itu jadi masuk ke Akademi Militer atau Akmil. Kak Satri nih karena bajunya biru-biru saya doain ke Akademi Angkatan Udara gitu. Terus ada satu lagi Kak Fikri itu bukan Fikri, Iqbal karena tinggi kan putih gitu saya doain dia supaya masuk ke Akademi Angkatan Laut. Nah ini satu orang nih, ini satu orang saya doain nih ke Akpol. Iya, tapi Akpol PP. Iya, Akademi Pol PP. Tapi bagus itu. Akademi Pol PP tahu nggak? Apa tuh? Institut Pemerintah Dalam Negeri. Institut Pemerintah PDN berarti. Iya, PDN berarti kan Akademi Pol PP kan. Nginin polisi Pamong Praja gitu kan. Ya. Oke, next. Nah, ini waktu udah pada lulus nih, udah pada ganteng-ganteng ya sekarang ya. Udah pada tahu make up, udah pada tahu yang namanya parfum tuh apa fungsinya gitu kan, udah pada tahu gitu. Dulu tuh waktu masih SMP tuh, waduh, itu saya paling nggak kuat itu kalau udah camping sama kalian itu satu itu. Aromanya doang itu. Sekarang aroma ini udah matahari. Iya, aroma mata. Jadi siang-siang itu aroma matahari ditimbun, malam-malam ditambah angin gitu kan, semeliwir dan nggak mandi kan? Nggak mandi lah. Ya kan? Dan nggak mandi gitu. Dan ini, wow, udah pada ganteng-ganteng nih, udah pada ganteng-ganteng, udah pada cantik-cantik ya. Woi, ini. Apa lagi nih? Terus, nah ini juga sama. Masih dekat, masih sering kumpul ya. Masih sering dekat, masih udah lulus sampai lulus SMA juga masih pada kumpul kan ya. Masih. And the memories bring back your. Oke, Kak Gali, kita sekarang udah ada di sesi Q&A dari netizen Instagram Winaya Jaya Sakti. Buat teman-teman yang belum follow Instagram Winaya Jaya Sakti, jangan lupa di-follow ya. Ada di sini nih, di @winayajayasakti. Nanti teman-teman bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan, bisa komen-komen di Instagram kita ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama dari ketua ini nih, dari Bapak Komandan ini nih, Komandan Peleton nih. Sama tuh. Bapak Satri Adi Gumilar. Satri ya. Ya, dari Kak Satri. Momen paling mengerikan saat pelantikan. Ya, momen paling mengerikan ya. Ya. Saat mengerikan semua pelantikan mah. Semuanya mengerikan. Bukan Kak Galihnya yang mengerikan. Kak Galihnya mengerikan enggak? Oh, saya enggak. Ganteng ya? Kan saya peserta. Oke, mantap. Oke, terus mana tadi? Aduh, lupa. Oh ya.
Dari Kanindi nih, dari Kanindi Eliza. Apa yang jadi ciri khas WJS 45? Ciri khas ya. Konyol ya yang jelas tuh. Ya, konyol, kocak. WJS 45 itu. WJS 45 pasti Iya. gitu. Pasti konyol, pasti kocak. Tapi kalau kata saya ada satu lagi sih. Apa itu? Army look. Oh iya, militeristik ya. Iya, tentara jadi-jadian gitu. Gila tentara sih. Iya, gila tentara lah pokoknya mah. Udah pada tahu lah, anak SMP udah pada tahu SS1, udah tahu SS2, tank Leopard lah, segala macem. Wah, emang. Tapi kalian ini emang anak kebanyakan anak-anak tentara juga ya. Iya, Anak-anak 70%. tentara juga. Jadi makanya ya wajar lah kalau misalkan pada tahu ya. Iya. Oke, terus ceritain pengalaman waktu jelajah ke sawah. Kapan ya? Jelajah sawah. Lebih aku nggak tahu loh. Ayo kapan? Kapan? Anda yang ditanya loh, bukan saya. Lupa saya. Lupa, oke skip. Nah, siapa anggota 14-15 yang paling nyebelin? Paling nyebelin. Nana Suryana ya. Kenapa kok bisa? Ya nyebelin aja gitu. Si Satri enggak? Satri enggak? Oh enggak. Rapli juga enggak. Iqbal mah kalem lah. Iqbal mah kalem. Ya, Iqbal Dilan. Kadang-kadang juga ngeselin sih. Oh, berarti semua dong. Si Dias? Oh, kalau Dias enggak. Oh, enggak. Oke. Pertama Nana sih. Siapa? Nana sih yang paling Kenapa utama. kok bisa sih? Kayaknya punya dendam apa Anda dengan Nana ini? Enggak, kalau udah ngebully orang tuh, aduh, Oh, ger. kalau udah ngebully orang ya? Iya. Oke. Terus dari Katiara nih, Katiara Dahmar. Bangga nggak punya DPI nggak berguna gini katanya? Bangga nggak? Bangga ya, bilang bangga ya, nggak bangga juga iya gitu ya. Tengah-tengah deh. Kok Anda kayaknya jadi orang nyebelin ya? Kalau ditanya itu, nggak bisa gitu satu pendirian gitu? Enggak. Kalau saya sih ya bodo amat ya. Mau berguna ya bagus, nggak berguna juga ya asal nggak ngerepotin nggak masalah. Oke. Jadi bangga kan nih punya DPI Tiara? Tengah-tengah deh. Tuh Kak Tiara bisa dengar sendiri ya, bukan saya yang ngomong ya. Oke, terus dari Febrianita. Dari Febrianita. Kak Galih lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa? Sibuk rebahan aja di rumah. Sibuk rebahan? Iya. Enggak, tapi Anda masih latihan nggak? Masih latihan. Masih pengen jadi tentara? Kalau ditanya begitu ya pasti masih dong. Masih, berarti masih sampai sekarang masih berjuang ya? Masih. Oke. Teman-teman WJS, kita doakan Kak Galih mudah-mudahan tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos dan jadi Tentara Nasional Indonesia. Mau di angkatan mana? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan jemuran? Gimana? Rencana sih baru angkatan udara nih ya. Oh, pengen di angkatan udara. Udara. Jadi apa? Jadi penerbang, jadi paskas? Oh, belum kepikiran sih kesananya. Yang penting masuk dulu lah. Oh, yang penting masuk dulu ya. Dulu. Mau di Tamtama, mau di Bintara? Rencana sih di Bintara, tapi kalau misalnya nggak mungkin ya di mana aja lah. Di mana aja? Nggak mau nyoba ke Akmil? Oh, saya dari SMK. Oh iya, dari SMK bisa ya. Yang dari Akmil tuh dari SMA ya? Iya. Oke. Habis pertanyaannya. Oh udah. Udah habis pertanyaannya. Oke. Kak Galih makasih ya. Ya. Sudah datang ke WJS Podcast. Kita doakan ya teman-teman, Kak Galih mudah-mudahan lulus tahun ini jadi anggota TNI Angkatan Udara. Amin. Amin. Ya, kita doain. Jadi supaya kita punya alumni WJS yang jadi Angkatan Udara gitu. Jadi kalau kita mau terbang gampang lah gitu ya. Oke. Makasih Kak Galih sekali lagi ya. Makasih sudah datang di WJS Podcast. Dan untuk teman-teman WJS semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Winai Jaya Sakti. Kita akan memberikan konten-konten menarik seputar dunia pramuka. Dan berakhir podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. And the memories bring back you.